teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Kali ini seperti yang sudah kalian lihat di judul dan thumbnail, saya akan mengupdate kondisi terkini saya pasca operasi di bulan Februari lalu, yang dimana ini merupakan sebuah kado yang spesial, tapi bukan berupa kado kayak mainan spesial atau apa, bukan, tapi ini merupakan sebuah kenangan yang tidak bisa dilupakan, yaitu pemasangan selang yang terjadi di awal tahun 2021, yaitu operasi hidrosis palus yang kena. Oke, maka dari itu saya ingin membuat sebuah update kepada teman-teman, rincian apa saja yang sudah saya lakukan selama beberapa bulan ini, sehingga saya bisa berbicara dengan lancar dan bahkan saya kekeh sampai malam pun saya meletakkan waktu saya yang setidaknya untuk beristirahat, untuk membuat satu konten yang menarik, dimana kalian bisa menonton hiburan yang sangat luar biasa gitu ya. Yang pertama, updatean yang pertama yang paling kecil banget ya, yaitu soal speech kayak ngomong ataupun berbicara, istilahnya ya. Kita campur ya guys. Di sini kita nggak pakai bahasa baku, pakai bahasa biasa aja, nggak baku gitu ya. Jadi apa saja yang saya lakukan selama beberapa bulan ini setelah operasi gitu ya. Oke, benerin dulu nih guys. Oke, mic udah bener, kita naik sedikit. Oke. Yang pertama, setelah operasi terdapat satu kendala yang harus saya bukan tolak ya, harus saya terima dengan baik, yaitu saya kehilangan kata-kata yang sempurna, atau bisa dibilang lambat, atau speech delay, atau pembicaraan yang cukup lambat itu. Hingga akhirnya setelah itu bulan berikutnya kita langsung minta rujukan kepada dokter yang bertanggung jawab terhadap saya untuk melakukan pelatihan terhadap terapi wicara. Nah, di situ saya kembali itu seperti anak-anak, saya belajar ngomong, belajar fonasi A, B, C, D, bahkan E, bahkan S, fonasi S juga. Di situ saya juga belajar gitu teman-teman. Terus kendala apalagi yang saya dapati, atau cobaan apalagi yang saya dapati setelah saya menjalani operasi? So far kendalanya cuma ada dua gitu ya. Keseimbangan kurang sempurna, dan itu dilatih di terapi latihan, dimana saya harus membenarkan posisi duduk berdiri yang benar, dan juga melatih keseimbangan dengan secara yang benar gitu, dengan cara di terapi latihan tersebut. Terus juga soal begini teman-teman, soal baringat, soal rambut ya. Rambut saya juga mengkhawatirkan dulu ya. Saya kan setelah operasi rambutnya sudah mulai tumbuh dikit, bahkan di video-video sebelumnya ada ya yang saya setengah mau tumbuh rambutnya, atau habis botak atau pitak gitu ya. Itu bahkan saya mau merencanakan untuk membuat ID card, yang dimana itu akan berguna untuk seumur hidup nantinya. Cuman
kayaknya kalau kondisi saya dengan rambut atau style yang pitak seperti ini, saya tidak akan mungkin bisa menjalankan foto ID card tersebut gitu. Terus yang kedua, kendala yang saya hadapi selama sesudah operasi ini atau kemajuannya, sebenarnya bukan kemajuan teman-teman, sebenarnya ini adalah suatu hal yang ada sebelum operasi itu dimulai atau sebelum operasi, yaitu saya kehilangan indera penciuman, yang dimana semua indera penciuman itu dinobatkan atau dibilang oleh saya pribadi yang kata orang enak gitu ya, namun ketika masuk ke dalam tubuh saya cerna rasanya itu bisa dibilang atau boleh dibilang digosong rasanya. Lalu gimana dokter melakukan treatment ke THT untuk diperiksa, baik itu secara dalam melalui kamera endoskopi, lalu dokter juga meminta yang sangat detail sekali, bahkan sangat detail sekali, bahkan sedetail itu bisa dilihat oleh dia, yaitu soal sistem MRI. Jadi MRI yang kita lakukan atau yang kita lihat untuk mengecek kembali kondisi tubuh saya di dokter bedah itu, akhirnya dicek lagi akhirnya diminta kembali oleh dokter THT supaya melihat jalur hidungnya mengarah kemana, atau ada penyempitankah di jalur hidung sebelah kiri ataupun sebelah kanan, sehingga terjadilah penyempitan, sehingga udara wangi yang enak gitu, jadi dia menyempit gitu teman-teman. Oke, tapi di situ saya tidak menyerah ya teman-teman. Dokter bilang, dokter THT itu bilang coba untuk terapi ini merupakan salah satu media terapi beliau, coba deh cuci hidung, kemudian terapi dengan daun mint atau contohnya minyak kayu putih dengan kayu manis, kemudian dipadukan dengan pisang. Nah, di metode pisang dan kayu manis ini hanya satu teman-teman yang bisa dirasa dan hanya ingat gitu ya rasanya, cuman rasa pisang aja. Jadi pisang itu yang bisa kecium. Apakah kayu manisnya kecium? No, tidak tercium sama sekali. Tapi giliran pisang teman-teman kecium gitu loh. Oke, terus mana nih mic-nya? Di atas, saya turun lagi deh. Oke, jadi setelah itu langsung deh ke apalagi perubahan selanjutnya. Saya udah, yang tadinya saya melakukan sujud kemudian ruku itu secara duduk, sekarang kini semua rangkaian itu saya lakukan secara normal teman-teman. Kenapa begitu teman-teman? Karena saya sudah tidak merasakan sebuah hal-hal yang aneh ataupun bisa dibilang sangat mengganjal gitu ya. Jadi alhamdulillahnya saya bisa melakukan sholat secara berdiri yang tadinya duduk gitu loh, yang tadinya duduk. Kemudian selanjutnya soal mata saya sering ini sebelum sudah operasi ini sering dikeluhkan bahwa penglihatan saya itu merasa buram ketika kita melihat suatu objek yang jauh ataupun melihat objek yang terlalu begitu terang, misalkan kayak handphone yang terlalu terang itu saya selalu menganggapnya itu silau. Maka di setiap handphone yang saya pinjam biasanya
brightnessnya itu akan saya kecilkan minimal 0,5% atau enggak saya bikin auto gitu. Kemudian untuk penggunaan kacamata itu juga sama saja tidak ada pengaruhnya gitu teman-teman. Karena saya melihat matahari langsung saja, bukan cahaya dari handphone, bukan cahaya dari laptop ataupun komputer, itu sangatlah lebih silau ke komputer dan HP ini. Karena kenapa nggak tahu gitu, itu salah satu keluhan yang saya masih ada dan masih belum bisa diprediksi dia kenapa. Karena terakhir saya mengecek bahwa saya itu terakhir ada min, ada silinder, dan ada plusnya kayak kalau nggak salah gitu. Oke, selanjutnya untuk perkembangan saya itu ya. Jadi saya tuh tadi berusaha untuk melatih keseimbangan untuk menaiki sepeda ya, menaiki sepeda yang menurut saya yang saya bisa gitu loh. Karena belum tentu sepeda lipat atau sepeda yang besar itu belum tentu saya bisa. Akhirnya saya mencoba sepeda yang begitu kecil, bukan sepeda begitu kecil, sepeda non lipat itu yang berukuran ya biasa aja medium gitu ya. Saya berusaha mutar satu kali, saya berusaha beradaptasi dengan jalannya. Akhirnya saya bisa teman-teman. Karena biasanya yang saya kendarai atau yang saya bawa atau yang saya drive adalah sepeda lipat biasanya itu teman-teman. Cuman belakangan ini karena saya sakit, jadi sepeda lipat itu tidak pernah saya gunakan. Maka akhirnya sebagai media latihan saya minjam saudara saya, bukan minjam ya, saya gantian sama saudara saya gitu ya sebentar. Akhirnya saya bisa karena saya tahu saya basicnya udah bisa sepeda roda 2. Yang tadinya basicnya saya cuma bisa di sepeda roda 4 gitu. Basically itu aja. Terus juga rambut juga saya agak lumayan takjub gitu ya. Agak lumayan takjub, ini rambut udah lumayan tebal, tadinya pitak ya. Kalau kalian bisa lihat di vlog bahkan di series-seriesnya mungkin tahu kalian itu pitak. Yalah. Terus untuk suara juga panjang pendeknya saya sudah coba lewat azan gitu ya, lewat azan, lewat komat gitu ya, karena saya diminta oleh ustadz di masjid saya untuk azan. Karena kebetulan saya pengganti marbot yang pulang kampung. Akhirnya dengan kekuatan bismillah itu akhirnya somasgolan ya, akhirnya tidak ada kata-kata yang kurang jelas, semuanya jelas, padat dan kenceng. Oh iya, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, terutama saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, bahwa kalau kita sakit di rumah sakit, kita harus menggunakan protokol kesehatan yang sudah kita tanamkan sejak lama atau kita sudah tanamkan sebelumnya. Kenapa? Karena rumah sakit itu adalah rawan untuk kita buka masker gitu. Kadang kita untuk buka masker aja hanya diperbolehkan hanya untuk makan kemudian mandi, itu doang biasanya. Tapi karena kita sudah lama bertemu, bersaudara, bersahabat dengan yang namanya COVID, jadi kita otomatis sudah tersuges dan juga udah ada gitu lah, udah jadi kebiasaan kita untuk menggunakan masker gitu loh. Jadi dari sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya juga kita akan ingat kebiasaan kita. Oh, kita udah nggak biasa lagi nih nggak pakai masker. Kita harus pakai masker gitu teman-teman. Begitu. Karena selama ini kita selalu menggunakan masker. Jadi heran kalau misalkan ada orang yang misalkan ngelepas masker gitu teman-teman.
Berikutnya ini udah 14 menit. Sebagai kata penutup buat teman-teman, saya ingin ingatkan lagi, tetaplah semangat walaupun teman-teman menjalani ataupun teman-teman diuji berupa sakit yang memang sakit biasa yang hanya bisa sembuh hanya dengan beristirahat ataupun sembuh hanya melakukan tindakan operasi. Tetap semangat karena kita berjuang bersama dengan COVID, karena kita juga berjuang bagaimana kita untuk memfitkan imun kita supaya tidak terkena COVID-19 itu teman-teman. Dan juga kita berusaha untuk menjauhi COVID-19 dari lingkungan kita, bahkan dari lingkungan keluarga kita gitu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang mungkin jadi acuan dari kita, dan jadikanlah penggunaan masker itu sebagai kebiasaan kita sehari-hari, karena di tahun sebelumnya itu sudah menjadi kebiasaan kita, jadi kita udah nggak biasa lagi kalau misalkan kita pakai masker gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya, updatean dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu bahwa saya mengupload video tentang video yang mengedukasi, video yang misalkan bisa memotivasi teman-teman untuk tidak untuk putus asa dalam melakukan hal di dalam banyak hal, terutama ketika kita sakit. Ketika kita sakit, kita berusaha untuk bersemangat. Kita harus bersemangat, dan kita juga harus berjuang supaya kita dapat survive dan sembuh dari penyakit kita. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, sekali lagi komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bila teman-teman belum tahu, pasti ada gambar lonceng di cancel. Silakan teman-teman pilih lonceng yang dia bergoyang, bukan yang dia dicoret. Dan artinya itu semua atau A gitu teman-teman. Jadi semua video-video saya nantinya teman-teman akan mendapatkan sebuah notifikasi dari YouTube-nya langsung, dan tidak perlu mencari lagi di laman search. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya, and see you on the next video.